27 Januari lalu, 3 prajurit TNI gugur setelah ditembak TPNPB di Desa Tigilobak, Distrik Game, Puncak, Papua. Buntut dari peristiwa itu, sudah seharusnya kita melawan para teroris yang mencoba menggoyak kedaulatan NKRI di Papua. Tapi kenyataannya, Wapres Maruf Amin justru meminta TNI agar tidak emosi setelah penyerangan tersebut. Panglima TNI Andika Perkasa menegaskan bahwa 3 prajurit TNI yang gugur diserang saat menjalankan tugas rutin. Ia membantah tudingan jika TNI sebelumnya telah berupaya melakukan provokasi. Ia pun menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam pasca insiden tersebut. Kasatudung Abdurrahman pun memberikan reaksi terkait gugurnya 3 prajurit TNI di Papua. Ia menjelaskan bahwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran kelompok separatis Papua, karena itu adalah kewenangan Panglima TNI. Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Gerindra Fadly Zon menilai pernyataan Jenderal Dudung terkesan menyudutkan Panglima TNI. Politikus Partai Umat Buniyani menilai sikap Jenderal Dudung sangat pelin-pelan, sebab ketika urusan baliho Rizik Syihab yang menjadi kewenangan Satpol PP justru diserobot dirinya. Sedangkan perkara KST yang menjadi tanggung jawab TNI malah dilempar ke Panglima TNI. Dari sikap Wapres dan Kasat dapat dilihat adanya keselarasan sikap yang berupaya keras mencegah operasi anti-teror digunakan untuk penanganan gejolak Papua. Wapres dan Kasat seolah-olah ingin terus mempertahankan stigma teroris hanya pada kelompok agama Islam. Motifnya adalah agar kelompok Wapres Kasat yakni NU dapat terus memonopoli moderasi agama dan merebut program deradikalisasi dari BNPT dan Densus 88. Seandainya stigma teroris melekat pada KST TPNPB, maka bagian dari program deradikalisasi teroris agama yang selama ini dimonopoli NU akan berkurang. Namun hal tersebut justru bertolak belakang dengan sikap Muhammadiyah. Waketum MUI sekaligus sesepuh Muhammadiyah Anwar Abbas mendukung penuh TNI Polri untuk memberantas KST TPNPB. Ia menilai teror di Papua sangat mengganggu ketentraman NKRI. Situasi ini menunjukkan posisi Panglima TNI dan Waketum MUI adalah pihak yang menilai bahwa terorisme tidak boleh terus-menerus dikaitkan dengan Islam, dengan mendorong BNPT hingga Densus 88 mau menangani teroris TPNPB. Selain itu, dukungan ini juga menunjukkan bahwa Panglima TNI dan Waketum MUI setuju dengan pernyataan BNPT soal terorisme telah menyusup ke dalam pesantren. Sebelumnya, 25 Januari lalu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan ada 198 ponpes terafiliasi dengan terorisme. 28 Januari kemarin, anggota PP Muhammadiyah Wahid Ridwan berpandangan seharusnya BNPT tidak perlu menyebut adanya ratusan pesantren yang terafiliasi dengan terorisme di forum terbuka. Mereka menyadari adanya penyusupan teroris ke pesantren. Beda hal dengan NU lewat Ketua PBNU Ahmad Fahru Rozi mendesak pembebaran identitas 198 ponpes yang disebut berafiliasi dengan kelompok teroris, karena khawatir atas pernyataan BNPT yang menurutnya dapat menimbulkan stigma buruk pesantren. Di sinilah letak perbedaan Muhammadiyah dengan NU. Muhammadiyah tidak menampik adanya pesantren yang terafiliasi dengan teroris, sedangkan NU seolah menutup mata dengan fakta tersebut karena takut munculnya stigma buruk. Sehingga dapat disimpulkan posisi Wapres Kasat NU tradisional dan Ketua MUI berseberangan dengan upaya BNPT dan Densus 88 menangani teroris TPNPB serta terorisme di pesantren. Makin terlihat tujuan dari pihak NU maupun Kasat agar stigma teroris tidak lepas dari Islam, sekaligus mempertahankan kesan bahwa pesantren PBNU aman dari terorisme. Baik NU maupun Kasat menginginkan kesan radikalisme dan terorisme tetap menempel pada kelompok oposisi pemerintah. Sikap Kasat juga terkesan lunak terhadap teroris OPM dengan menyatakan bahwa mereka yang anti NKRI sebagai saudara. 25 Januari lalu, Kasat mengadakan apel di Monas bersama prajurit TNI Angkatan Darat. Dia menyebut kelompok radikal saat ini sudah masuk ke beberapa elemen masyarakat. Ia menekankan agar prajurit tidak ragu memetakan kelompok radikal. Pernyataan Kasat tentunya mendapat sambutan meriah dari kelompok Buzzer RP dalam melawan kelompok Islam oposisi. Akan tetapi, ada perlawanan dari Pangdam Jaya Majen TNI Untung Budi Harto yang justru memilih melakukan pencegahan paham radikal masuk ke internal Kodam Jaya yang dipimpinnya. Ini membuktikan Pangdam Jaya tidak mau ambil bagian dalam permainan politik Kasat terhadap kelompok Islam oposisi. Akan tetapi, bagaimana bisa Pangdam Jaya yang juga mantan Kopassus berani melawan arahan Kasat? Sebelumnya, pada 12 Januari lalu beredar video Egy Sujana di akun YouTube-nya. Dalam video tersebut, Egy yang menggunakan baret merah menyatakan bahwa di jantung markas Kopassus adalah jantung Indonesia. Video itu menunjukkan kedekatan antara Egy sebagai anggota keluarga purnawirawan baret merah yang juga merupakan kelompok 212 dengan Kopassus. Artinya dari kacamata Kasat maupun kelompok anti oposisi Islam, ada kelompok radikal yang memiliki kedekatan dengan Korps Baret Merah. Namun kemudian beredar video penolakan dan pengusiran Haikal Hasan ex-Jubir PA212 di Malang, Jawa Timur. Usut-punya usut, ternyata ada poster yang memuat informasi bahwa Haikal Hasan mengisi acara di Yonif Para Rider Malang. Namun TNI AD mengatakan Yonif Para Rider tidak memberi izin Haikal Hasan mengadakan pengajian dengan mengundang warga. Sungguh aneh mengapa Haikal Hasan datang ke Malang serta telah membuat poster bila tak ada izin dari pihak TNI AD. Maka berdasarkan kacamata kelompok pro pemerintah, kelompok radikal ataupun pihak 212 juga memiliki kedekatan dengan Kostrad. Akibat peristiwa itu, Kasat Dudung kebakaran jenggot. Itulah mengapa ia menegaskan bahwa poster yang memuat informasi Haikal Hasan adalah berita hoax. Ia pun menuduh adanya upaya membenturkan TNI dan rakyat. Itulah mengapa Pangdam Jaya lebih memilih membersihkan internal TNI AD dari radikalisme ketimbang melawan kelompok radikal. Selain itu, Danjen Kopassus menegaskan Egy Sujana bukan bagian dari keluarga besar Korps Baret Merah. Rentetan peristiwa tersebut pun dapat dikatakan sebagai pergesekan antara Kostrad dan Kopassus. Sehingga kesimpulannya, Panglima TNI, Muhammadiyah hingga Kopassus tidak ingin stigma terorisme selalu dilekatkan pada agama Islam. Berbanding terbalik dengan Wapres, Kasat dan NU yang terus-menerus inginkan perpecahan dan stigma radikal teroris pada kelompok Islam oposisi hanya demi kepentingan politik.